Sirkulasi pikiran itu yang mesti kita tanamkan pada Presiden Prabowo, supaya dia paham kemampuan kita untuk mendalilkan. Apalagi pula ini ada telepon, bentar. Asli kah? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo nelpon disuruh Jokowi. Ya nih di astagfirullah. Bongkar yuk. Jilid. Saya akan mengomentari tentang pidatonya seorang Prabowo. Kalau tidak suka dengan anunya dia, orang lain tidak boleh bersuara. Terus rakyat nggak boleh bersuara, nggak boleh ini. Sedangkan Anda makan dari rakyat. Betul. Yang bayar utang negara rakyat. Ya kan? Ajar mis. Perusahaan yang kamu kelola kan dari rakyat uangnya. Karena apa? Karena digaji dari rakyat. Kamu uang modal itu kamu pakai untuk modal usaha. Sudah belum menjabat, udah mulai diktatornya dikeluarkan. Jadi kalau rakyat tidak boleh kritik, tidak boleh ini, tidak boleh ngerepoti, tidak boleh gini. Hebat dong lu berbuat sesuka hati lu. Jadi rakyat kalian jadiin babu seumur hidup. Nanti rakyat yang koplak permanen itu yang cukup dikasih bansos sama serangan fajar, habis itu diperas seumur hidup, muja-muja. Nanti mereka ganti akun menyerang seorang Prabowo. Basi nih rakyat Indonesia ini. Netizen Indonesia itu begitu model kelakuannya. Kalau belum merasakan udah maki-maki orang, kita mencegah, dihujat, dihina. Setelah kejadian mereka menderita baru menangis darah. Aduh ternyata benar, ternyata ini. Itulah netizen Indonesia, koplak permanen, sukanya makan tai. Dengar bansos sama serangan fajar udah memuja seumur hidup. Gawat. Politik dinasti terlihat terang, putusan MK seperti curang, seakan sudah dirancang siapa jadi pemenang. Janji kampanye mungkinkah akan ditepati? Makan gratis apa itu cuma mimpi? Suara sudah ditukar bansos Pak Wewe. Makan gratis dana dari mana lagi? Utang. Pak Wewe, kami cuma nyanyi, tapi jangan dilapori. Pak polisi datang lagi, kami sudah satu kali didatangi Pak polisi, gara-gara lagu kami menyebut nama Pak Wewe. Sedih sekali ya, bahwa cita-cita bangsa hanya telah diukur, dibatasi, dan ditakar hanya daripada makan siang gratis. Bahkan nanti ada rencana untuk membentuk kementerian makan siang gratis. Saya percaya bahwa setiap umat manusia yang lahir di muka bumi ini pasti memiliki cita-cita besar terhadap dirinya, terhadap anaknya. Pasti dia ingin anak jadi sukses, jadi orang mapan, jadi dokter, pilot, pengacara, atau pejabat. Dan kalau kita tanya pun ke adik, anak kita, pasti kita tanya, kamu mau jadi apa kalau kamu besar nanti? Oh, saya pengen jadi pilot.
pengen jadi dokter, pengacara, pengen jadi artis. Semua orang punya cita-cita besar, meskipun mereka sadar bahwa keluarga mereka tidak mampu. Itu adalah genetika yang Tuhan kasih kepada kita semua, mimpi yang besar. Dan oleh karena mimpi itu, kita bertahan hidup dan berjuang. Saya percaya kita ini sebenarnya membutuhkan pendidikan gratis, bukan makan siang Betul, gratis. betul tuh. Oh, banyak orang gak mampu, banyak orang susah. Banyak kok. Orang-orang yang tidak mampu, yang mungkin jualan bakso atau somai. Justru orang tuanya karena tahu pendidikan itu penting, dia tuh banting tulang. Pagi sampai malam bertahun-tahun, sampai dia bisa sekolahin anaknya. Begitu juga tukang pijit saya, si mbok-mbok. Dari muda, dia pijit tradisional, dan dia bisa sekolahin anaknya sampai kuliah. Justru kalau ada tawaran pendidikan gratis, maka semua kita akan bergairah. Orang tua akan bergairah kerja, sukacita, punya harapan. Begitu juga sang anak, dia mungkin akan kerja juga sampingan, karena dia tahu pendidikan itu gratis. Jadi itu yang lebih mulia dibandingkan makan siang gratis. Itu yang saya keluhkan. Itu yang saya merasa bahwa ada sesuatu tidak beres untuk hal ini. Dan kalau kalian mengatakan bahwa di Eropa itu ada makan siang gratis, itu tidak pernah dijadikan bahan kampanye. Sama halnya sekarang, perusahaan penerbangan Garuda, dia pernah nggak di marketing dia itu, ayo naik Garuda Indonesia, karena dapat makan siang gratis di pesawat, atau makan malam? Tidak. Kita bayar tiket, dan di Garuda dapat makan tanpa dipromosi juga. Itu yang dilakukan Eropa. Penduduk Eropa yang katanya ada makan siang gratis, yang kalian ungkit-ungkit, mereka mengatakan rakyat bekerja, bayar pajak, anak kamu sekolah, ya dapatlah makan. Tapi kan bukan pesta, bukan salmon, bukan steak lah, bukan apa. Ya paling keju, roti, buah, ada pasta lah. Makan, tapi bukan sesuatu yang wow gitu. Dan itu tidak pernah dipromosikan. Hanya bagian dari tanggung jawab pemerintah. Karena orang tuanya kerja, maka anaknya selain sekolah gratis, dapat juga makan. Tapi tidak dijadikan marketing, memancing rakyat. Anak kamu bakal makan. Itu bukan bahan untuk kampanye menurut saya. Namun sudah terlanjur. Saya juga pernah berdiskusi sama seorang rohaniawan. Dia mengatakan bahwa yang penting itu makan. Dalam hati saya, kalau Anda rohaniawan mendidik jemaat melalui firman, melalui kitab suci, untuk apa mengajar? Kasih aja makan terus mereka. Kan dibutuhkan makan. Mereka nggak butuh ilmu. Kenapa kita beribadah mencari ilmu? Kasih aja makan terus. Tapi Tuhan pun di semua agama selalu mengatakan kepada hamba-hambanya, berikan ilmu kepada umatku. Bukan makan. Bukan sekedar makan, tapi ilmu. Beri makan itu adalah bagian yang paling kecil. Tapi ilmu lebih tinggi. Jadi dengan kehebohan yang sedang terjadi ini, karena saya memang dijebak live saya. Ya, kamu mau nggak? Kamu lagi live, dihujat, difitnah, dibilang B2 lah, guguk lah, semua sumpah serapah. Netizen, Dan live itu netizen. disadap, direkam. Saya nggak ngerti apakah ada aplikasi untuk bisa menyadap live orang. Diedit, dipotong-potong, dibikin video sampai ke ujung bumi. Bagi saya sih nggak masalah. Karena saya, kalau kecewa, boleh dong. Memang saya harus happy, harus gembira. Semua kita ingin pendidikan. Bahkan ada orang yang pengen juga masuk ke S3, tapi nggak mampu karena mahal. Melanjutkan kuliahnya. Semua kita haus ilmu, bukan haus makan. Jadi sedih aja. Namun terima kasih bagi yang telah memviralkan saya, yang telah mengintip, menyadap, dan itu secara undang-undang ITE, yang telah merekam, menyadap, mengedit, itu hukumannya berat loh. Karena itu adalah hak cipta. Dan saya tidak menyebarkan video tersebut. Kenapa suka intip-intip urusan orang? Saya nggak pernah intip tuh urusan orang. Menyadap apalagi.
Kamu mau sekarang kamu lagi ngobrol di kafe, terus ada orang rekam kamu, diam-diam, dan habis itu disebarin, diedit ke seluruh dunia? Kamu mau? Semoga akan terjadi kepada kamu. Silakan lihat video-video saya, dan kalian akan kenal siapa diri saya. Sebelum mengatakan bahwasanya adalah orang asing lah, bule lah, apalah segala macam, karena kalian hanya fokus kepada casing. Kalian belum siap untuk menjadi negara multikultural seperti Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, dan Eropa atau Amerika. Masih mengukur orang layak jadi sah orang Indonesia kalau fitur, ya, warna kulit, atau karena medok, atau karena makan nasi sah menjadi orang Indonesia. Tapi arti dari orang Indonesia itu dalam. Saya mungkin lebih Indonesia daripada kalian semua. Saya nggak pernah mencuri, nggak pernah menipu, nggak pernah mencuri hak orang, nggak pernah dusta, dan melakukan kejahatan. Bahkan mau pejabat sekalipun, dia korupsi, menipu, mencuri hak orang lemah, dan melakukan banyak kejahatan. Dia bukan orang Indonesia asli. Orang Indonesia adalah orang yang hidup benar dan tidak melakukan kejahatan di negerinya sendiri. Tapi mentang-mentang orang itu medok, warna kulitnya sawo, tapi justru melakukan banyak kejahatan, oh dia sah orang Indonesia. Tapi orang yang hidupnya baik, tidak pernah melakukan ulah, dia tidak orang Indonesia. Karena tidak mirip kita. Saya kecewa, negara ini belum jadi negara multikultural. Semoga satu saat menjadi negara yang maju dan besar. Semoga. Amin. Amin. Semoga saja menjadi negara besar dan menjadi negara maju seperti yang kita harapkan bersama. Dan saya kira bukti bahwa kebobrokannya di era Pak Jokowi dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, kita lihat sendiri di video tadi, di mana ada seorang siswi SD yang menciptakan lagu sesuai dengan apa yang menjadi perjalanan Pak Jokowi, Pak Prabowo maupun Gibran untuk mengokohkan kekuasaan itu di tangannya dengan menghalalkan segala cara, mengubah konstitusi, mengubah hukum demi meloloskan anaknya. Saya kira sangat tepat apa yang menjadi ciptaan anak SD tadi, begitu telak, sangat menohok untuk Pak Jokowi dan juga antek-anteknya. Saya berharap apa yang ada di video tadi ini bisa disaksikan oleh pendukung Prabowo Gibran maupun pendukung Pak Jokowi, agar mereka bisa sadar bahwa betapa rusaknya negara ini itu bisa kita nilai dari apa yang ada di video tadi. Seorang anak kecil, seorang siswi SD turut membuka suara bagaimana bobroknya demokrasi di Indonesia. Baiklah, saya kira hanya itu. Kita berharap bahwa negara kita yang tercinta kedepannya baik-baik saja, sama seperti apa yang dikatakan oleh Bule, bahwa semoga negara kita yang tercinta kedepannya bisa menjadi negara yang maju dan tidak lagi ada kekisruhan seperti yang terjadi sekarang, perpecahan sesama rakyat Indonesia, dan yang paling penting adalah musnahkan orang-orang yang hanya berpikir persoalan kekuasaan dan kepentingan pribadinya dan rela menyengsarakan rakyat demi ambisinya tersebut. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.